ada ayat khusus. Al-Alaq pun juga tidak turun sekaligus satu surah, enggak, tapi hanya sampai ayat 5 ayat. Sisanya itu turun kemudian setelah itu. Kenapa? Karena itu kita ini yang tidak mengalami peristiwa turunnya Quran pada zaman sahabat, kita kalau ingin paham Quran, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Abi, mengapa kok susunan mushaf itu kok Al-Baqarah? Padahal yang turun pertama-tama itu surah Al-Alaq, setelah itu surah Al-Qalam, setelah itu surah Al-Muzammil, setelah itu surah Al-Mudaththir, dan seterusnya. Dan ada ayat khusus. Al-Alaq pun juga tidak turun sekaligus satu surah, enggak, tapi hanya sampai ayat 5 ayat. Sisanya itu turun kemudian setelah itu. Kenapa? Ada apa di situ hikmahnya? Jadi begini ceritanya. Sebetulnya Al-Quran ini sudah tersusun seperti yang kita pegang sekarang itu di Allahul Mahfuz. Jadi Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya itu sampai An-Nas itu sudah tersusun seperti ini di Allahul Mahfuz. Nah, pada malam Lailatul Qadar Allah turunkan sekaligus dari Allahul Mahfuz ke langit dunia, ila sama'id dunia. Tersusun seperti yang kita pegang sekarang. Nah, setelah itu dari langit dunia kepada Rasulullah SAW diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa-peristiwa, karena tujuannya membimbing. Tujuannya. Maka ada yang turun di kota Mekah sebelum hijrah, ada yang turun di Madinah setelah hijrah. Tujuannya membimbing, gitu. Nah, makanya para sahabat langsung paham, karena setiap peristiwa mereka hidup di situ, turun ayat, mereka paham, oh ini turun pada kami tahu, kami mengerti maksud ayat itu. Karena itu kita ini yang tidak mengalami peristiwa turunnya Quran pada zaman sahabat, kita kalau ingin paham Quran harus belajar sirah Nabi, sejarah Nabi, dan juga harus belajar asbabun nuzul, kisah tentang turunnya Quran. Tidak mungkin seorang bisa paham Quran hanya baca terjemahan, nggak mungkin paham. Tidak cukup maksudnya. Dia harus juga belajar asbabun nuzulnya. Oh, ini turun pada saat situasi begini. Ini turun pada saat situasi begini. Contoh misalnya tadi saya ceritakan bahwa ini Al-Baqarah diturunkan pada saat para sahabat hijrah ke Madinah dan baru terbentuk masyarakat baru Madinah. Makanya Al-Baqarah ini turunkan untuk mengawal pembentukan mereka. Karena itu mindset pertama-tama kepemimpinan, kamu untuk memimpin. Langsung tertanam jiwa Rasulullah SAW memimpin. Jadi Nabi datang ke Madinah itu sudah dinobatkan sebagai pemimpin kota Madinah, sudah otomatis. Ada teritorial, ada pasukan, ada undang-undang Nabi letakkan piagam Madinah untuk mengatur masyarakat, sudah otomatis sebuah negara. Jadi itu negara Madinah. Maka mindset para sahabat sudah mindset negara. Itu yang mereka pahami. Maka langsung dikawal terbentuknya. Nanti ini kita akan belajar dalam surah Al-Baqarah, itu nanti ada panduan tentang semua hukum. Itu dalam surah Al-Baqarah. Untuk terus membina masyarakat Madinah sehingga mereka mengerti bahwa this is your life, ini hidup kamu. Bahwa kamu hidup bukan hanya untuk ritual, tapi juga hidup untuk mengelola negara. Artinya untuk mengelola masyarakat, mengelola kehidupan. Mindset kamu memimpin. Bukan mindset kamu hanya untuk sekedar hidup, bukan. Begitulah yang ditanamkan itu. Makanya turunnya secara bertahap. Seperti itu ceritanya. Dan setiap turun ayat Nabi ceritakan, Da'u hadil ayat ba'da ayati kada fi surati kada. Letakkan ayat ini setelah ayat ini dalam surah ini. Da'u hadil ayat ba'da ayati kada fi surati kada. Letakkan ayat ini setelah ayat ini dalam surah ini. Da'u hadis surah ba'da surati kada. Letakkan surah ini setelah surah ini. Sehingga dalam hafalan Nabi, Quran tersusun rapi seperti yang terdapat di Lauhul Mahfuz. Para sahabat paham ini dari bacaan Nabi. Nabi membaca urut. Akhirnya ketika disusun, maka tersusunlah Quran seperti yang kita pegang sekarang, persis sama seperti di Lauhul Mahfuz.
Ini sudah saya buktikan secara ilmiah dalam buku saya yang berjudul The Unity of Al-Quran. Dan ini adalah bagian dari disertasi yang saya pertahankan untuk mencapai gelar doktor bidang tafsir Al-Quran, berjudul dalam bahasa Indonesia The Unity of Al-Quran. Itu alhamdulillah, dan itu memang bagian daripada pembahasan saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.